down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Kinasti Putri. Di sini saya akan mempresentasikan bab 10 dan bab 11. Bab 10 dengan berjudul pengukuran kesiapan tenaga kesehatan dalam menerima telehealth atau telemedicine negara maju dan negara berkembang. Dan bab 11 yang berjudul penerapan konsep model view controller pada rancang bangun sistem informasi klinik kesehatan berbasis web. Lalu saya memilih jurnal bab 10 oleh Nad Harut dan jurnal bab 11 oleh Devi Ferdiansah. Latar belakang teknologi telehealth dan telemedicine semakin dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk menjangkau pasien di daerah terpencil. Namun, implementasi teknologi ini sangat bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi sistem baru. Negara maju dan berkembang memiliki tingkat kesiapan yang berbeda, tergantung pada infrastruktur teknologi, pelatihan tenaga kesehatan, serta dukungan kebijakan. Bab ke-11, banyak klinik kesehatan masih menggunakan metode pencatatan manual dan dalam operasionalnya seperti pendaftaran pasien, rekam medis, dan pengelolaan obat. Sistem ini memiliki banyak kelemahan seperti keterlambatan dalam pencarian data, risiko kehilangan informasi, dan kekurangan efisiensi dalam pelayanan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data klinik. Ada juga tujuan bab 10 penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan tenaga kesehatan dalam menerima telehealth dan telemedicine di berbagai negara serta mengidentifikasi hambatan yang menghambat implementasi layanan kesehatan berbasis teknologi. Lalu tujuan bab 11 penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi klinik berbasis web menggunakan metode model View Controller atau MFC agar dapat memisahkan data atau model tampilan atau view dan proses pengelolaan atau controller. Dengan penerapan arsitektur MFC, sistem diharapkan lebih mudah dikembangkan dan dikelola oleh tim IT di masa mendatang. Ada juga manfaat bab 10. Yang pertama, bagi pemerintah memberikan data untuk menyusun kebijakan terkait telehealth dan telemedicine. Kedua, bagi tenaga kesehatan memahami tantangan dalam adopsi teknologi dan solusi yang dapat diterapkan. Yang ketiga, bagi pasien mempermudah akses layanan kesehatan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Manfaat bab 11 bagi klinik mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan memudahkan pencatatan rekam medis dan pemuatan resep digital. Yang ketiga atau yang terakhir, bagi pasien mempercepat proses pendaftaran dan pelayanan. Ada juga permasalahan bab 10. Yang pertama, kesiapan tenaga kesehatan yang berbeda antara negara maju dan berkembang. Yang kedua, kurangnya infrastruktur dan konektivitas internet di beberapa negara berkembang. Yang kedua, keterbatasan pelatihan dan dukungan kebijakan untuk telemedicine di banyak negara. Ada pula permasalahan bab 11. Yang pertama, pengelolaan data klinik yang masih manual menyebabkan proses pencarian informasi menjadi lambat. Yang kedua, risiko kehilangan atau kerusakan data yang tersimpan dalam bentuk kertas. Yang ketiga, kesulitan dalam integrasi antara berbagai unit layanan kesehatan dalam klinik. Adapun penyelesaian masalah bab 10, pertama, memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang telehealth dan telemedicine. Kedua, meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan nasional yang mendukung implementasi telehealth, termasuk perlindungan data pasien yang regulasi layanan kesehatan jarak jauh. Lalu ada pula penyelesaian masalah bab 11. Yang pertama, mengembangkan sistem berbasis web dengan database
MySQL untuk menyimpan data secara digital. Yang kedua, menggunakan metode MFG untuk meningkatkan modularitas dan fleksibilitas sistem. Yang terakhir, melakukan uji coba sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Lalu ada pula permasalahan. Bab 10, dari hasil penelitian ditemukan bahwa negara maju memiliki kesiapan lebih baik dalam aspek core readiness dan engagement readiness, tetapi masih menghadapi tantangan dan struktural readiness. Sementara itu, negara berkembang masih banyak menghadapi kendala dan infrastruktur dan penelitian tenaga kesehatan. Dengan adanya investasi yang tepat serta edukasi bagi tenaga kesehatan, telemedicine dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di berbagai negara. Lalu ada pula permasalahan bab 11, implementasi sistem ini menunjukkan peningkatan efisiensi kerja staf klinik. Proses pencatatan data menjadi lebih cepat, resiko kehilangan data dapat diminimalkan, serta pengelolaan pasien menjadi lebih terstruktur. Selain itu, dengan pemisahan antara model, view, dan controller, mengembangkan sistem di masa depan dapat dilakukan lebih mudah tanpa harus mengubah seluruh kode program. Kesimpulan dari bab 10 dan bab 11, studi ini mengukur kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi telehealth di negara maju dan berkembang. Ditemukan bahwa negara maju memiliki kesiapan lebih tinggi dibandingkan negara berkembang yang masih mengalami kendala infrastruktur dan penelitian. Selain itu, penelitian ini mengembangkan sistem informasi klinik berbasis model controller atau MFG yang memungkinkan pemisahan data, tampilan, dan proses pengelolaan sehingga sistem lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.